Gimana sih keadaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen? Lalu, apa sih yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya pasal apa aja sih yang diubah di UUD 1945? Yang pertama, pasal 1 tentang bentuk dan kedaulatan negara. Sebelum amandemen, pasal 1 hanya terdiri atas 2 ayat, yakni ayat pertama yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, sedangkan ayat kedua berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen, pasal 1 menjadi 3 ayat, di mana ayat pertama tidak ada perubahan, ayat kedua menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan ayat ketiga berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Alasan diubahnya pasal 1, untuk ayat pertama tidak ada perubahan, ayat kedua yakni untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara Indonesia, sedangkan ayat ketiga yakni untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tanpa ayat 2, Indonesia dapat menjadi negara yang otoriter. Hal tersebut disebabkan karena apabila MPR mengambil andil terlalu banyak, kedaulatan yang berada di tangan rakyat secara otomatis telah diminimalisir. Selanjutnya, tanpa ayat ketiga pun, identitas Indonesia akan kurang. Suatu negara perlu menetapkan bahwa mereka adalah negara hukum agar ada batasan dalam melakukan setiap hal. Pasal 3. Majelis Permusyawaratan Perwakilan. Sebelum amandemen, MPR menetapkan UUD dan garis besar haluan negara. Setelah amandemen, MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden. Alasan perubahan yaitu penataan ulang sistem ketatanegaraan agar optimal yang menganut sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Akibat jika tidak diubah yaitu sistem ketatanegaraan yang tidak saling mengawasi dan mengimbangi, wewenang MPR menjadi tidak jelas dan kelebihan kekuasaan. Pasal 7. Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum amandemen, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Setelah amandemen, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya hanya dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Alasan perubahan: dilatar belakangi praktik ketatanegaraan selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah mengalami pergantian presiden. Belajar dari hal tersebut, dilakukan perubahan masa jabatan presiden dan hanya dipilih kembali 1 kali. Akibat jika tidak dirubah, dapat terulang kembali praktik ketatanegaraan selama puluhan tahun. Tidak pernah mengalami pergantian presiden. Tidak ada batasan untuk menjabat presiden sehingga orang lain tidak bisa berkesempatan untuk menjabat. Pasal 18, 18A, 18B tentang pemerintahan daerah. Sebelum amandemen, hanya pasal 18 yang berisi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar kecil. Bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan UUD dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan asal-usul daerah. Setelah amandemen terbagi 3, pasal 18, 18A dan B. Pasal 18 Ayat 1. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Ayat 2. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan. Ayat 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki DPR yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ayat 4. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ayat 5. Pemerintahan daerah menjalankan otonom seluas-luasnya, kecuali dengan urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Ayat 5. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonom dan tugas pembantuan. Ayat 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. 18A Ayat 1.
Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ayat 2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal 18B ayat 1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan berprinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Masa diubahnya pasal 18. 1. Untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam NKRI. 2. Penegasan bahwa pemerintah daerah dapat mengurus sendiri pemerintahan berdasar asas otonomi dan tugas pembantian. 3. Penyelenggaraan Pemda menjamin adanya prinsip keadilan dan keselarasan. 4. Mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintah. Akibat jika pasal 18 tidak diubah. Pertama, pembagian daerah akan berantakan sehingga Indonesia sulit dipersatukan. Kedua, Indonesia tidak akan memiliki daerah khusus yang dapat menjadi ikon negara. Ketiga, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah akan sulit bekerja sama. Selanjutnya ada pasal 25. Sebelum amandemen hanya ada pasal 25 yang berisi syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Setelah amandemen ditambahkan pasal 25A yang berisi sebagai berikut. Alasan diubahnya pasal 25 agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia untuk mendukung penegakan hukum di seluruh wilayah tanah air dalam melakukan perundingan internasional yang berkaitan dengan batas wilayah negara Indonesia serta pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Akibat jika tidak diubah, salah satunya Indonesia tidak memiliki wilayah jelas, padahal wilayah adalah salah satu cara berdirinya sebuah negara.